Oke, halo teman-teman semua. Saya Selren. Kali ini kita akan lanjut lagi untuk membuat aplikasi manajemen perjalanan bus menggunakan Laravel. Kemarin kita udah buat yang terminal, supir dan buses di sini. Nah, sekarang kita pengen bikin yang rutenya. Namanya adalah routes atau apa ya? Rute kali ya. Ngerinya konflik sih, gak pada rutes gitu, atau root dah, ganti jadi rute gini. Nah, ada ID asal. Nah, ini asalnya kemana, misalnya Jakarta gitu, atau mungkin Senen Jakarta gitu, tujuannya mana. Nah, lalu kodenya. Nah, di sini ada kode rute, misalnya kodenya kode B321 gitu. Nah, ini jadi uniknya gitu. Jadi kalau misalnya di dokumentasi tuh suka ada kan tulisannya tuh kode B301. Nah, kita udah tahu tuh, wah ini jurusan Jakarta Semarang gitu misalnya. Jadi jelas kodenya. Nah, juga ada waktu tempuh. Nah, ini pakai integer ya. Jadi nanti itu kalau misalnya kayak Jakarta ke Jawa Tengah gitu, waktu tempuhnya 8 jam. Nah, tapi di sini kita pakai menit. Jadi 8 kali 60 berapa tuh? Kali sendiri sekitar 480 menit waktu tempuhnya. Lalu di sini juga ada checkpoints. Nah, checkpoints ini nanti isinya adalah teks, yang mana teks ini bisa di deserialize jadi sebuah array. Jadi ini nanti bakal nyimpen JSON object of array of object gitu ya. Array of object checkpoint. Nah, di sini ada ID. ID ini bakal nyambung ke terminal. Di sini saya kasih garis kali ya. Akan nyambung ke terminal ini. Jadi ID-nya adalah terminal, bisa juga checkpoint, bisa juga sebuah pool. Lalu waktunya berapa menit dia di sana gitu, atau mungkin hanya 10 menit, hanya pengecekan ban gitu, atau 50 menit, kelamaan, setengah jam, waktu istirahat sholat Jumat misalnya. Nah, jadi ada waktunya di sini. Oke, ini di checkpoint 1, ini ada waktunya berhenti sekitar 20 menit. Misalnya penumpangnya mau ngapain gitu. Nah, dia ada waktunya nanti. Oke, langsung aja ke codingan kita. Ini database-nya, mana codingan kita? Oke, di sini. Kita buat dulu satu model baru, namanya adalah artisan make model apa nih? Jangan model dah ya. Ya model lah. Model namanya adalah rute gitu. Lalu dash m, lalu dash r. Bisa nggak nih kayak gini? Oke, udah kita buat di sini. Coba lihat dulu apakah udah ada di database. Lalu ke migration. Di sini udah ada namanya routes di sini. Lalu di bagian controller juga udah ada. Kita buat dulu ke DB, ini kita close dulu biar ramping gitu. Nah, di sini kita kasih dia field sesuai dengan yang tadi kita set di diagram.io. Ini apa aja di sini? Saya geser dulu dah biar bisa satu kali geser gitu. Di sini ada ID udah ada ya. Lalu asal kita taruh aja sebagai string asal gitu. Lalu juga kita perlu string tujuan gitu. Bener gak nama tujuan? Oke, tujuan, lalu kode juga sebuah string gitu. Table string tujuan, kode dong harusnya, kode gitu. Terus juga udah ada lalu waktu tempuh. Nah, ini integer nih. Table integer gitu. Waktu tempuh. Kita kasih comment. Mana nih komen nih? Komen dong, komen. Gak bisa udah. Terus kok indeks sih? Integer dong, pantasnya nggak jadi komen. Oke, komen nih. Komen. Oke.
waktu tempuh in minutes gitu. Lalu sebuah teks namanya checkpoints. Lalu table sebuah teks namanya checkpoints gitu. Lalu selanjutnya adalah timestamp, tambahannya timestamp gitu. Dasar, tujuan, kode, waktu tempuh, checkpoint. Oke, ini udah kita buat. Lalu kita pergi ke rutenya di sini. Kita tambahin dia public guarded kosong gitu, biar gampang gitu. Terus di controllernya di sini kita geser aja, pindahin ke API karena kita nggak mau pakai web. Oke, ini rute di sini. Kita tambahin di sini namespace-nya namanya API ini. Oke, mantep. Lalu controller juga. Jadi sekarang ada rute, controller, request. Nah, di sini kita perlu mengembalikan data rutenya kemana aja. Tapi itu nanti aja dulu. Kita hapus, kita nggak pakai ini. Sekarang tinggalin yang store-nya. Nah, store-nya ini kita validasi dulu biasa. Request, validate, itu apa nih yang kita validate? Asal itu harus diisi semuanya. Lalu tujuan juga harus diisi. Record gitu. Lalu juga kode harus diisi. Lalu juga ada namanya apa nih? Waktu tempuh. Ini juga harus diisi dan isinya adalah integer. int ini. Lalu ada apa lagi nih? Ada checkpoints. Nah, ini yang kita isi adalah required, tapi dia harus array. Oke, nanti kita jelasin ya. Di sini, lalu kita simpan aja di sini apa rute gitu. Namanya rute -2 create. Lalu asalnya kita pakai request asal. Lalu tujuan kita pakai request tujuan. Lalu ada juga kode, kita pakai request kode gitu. Lalu ada waktu tempuh, kita pakai request waktu tempuh. Lalu ada juga checkpoint gitu. Nah, ini nggak bisa nih langsung kita masukin karena dia tipenya array. Kita harus jadiin dia JSON encode request checkpoints gitu. Lalu udah sih seharusnya. Kita tinggal balikin aja API response JSON lalu rute ini. Oke, mantap. Lalu kita balik ke Postman kita. Nah, ini manajemen perjalanan bus. Tambahin folder baru namanya adalah rute gini. Terus kita tambahin juga satu request baru, yaitu store new rute. Itu lalu kita pakai URL API rute s gini, pakai store post. Lalu headernya kita ganti accept-nya jadi application JSON. Oke, lalu body-nya kita ganti, tadinya teks di sini. Oke, raw dulu. Tadinya teks ganti jadi JSON. Oke, di sini kalau kita send belum ada routernya. Terusnya kita belum tambahin di sini. Di API ini mana nih? Supir, bus, terminal. Oke, tambahin di sini. Routes baru namanya adalah API response routes gini. Lalu rute controller kelas gini. Ini supaya bisa kita copy aja, ganti jadi rute controller gitu. Ini kita hapus, kita pakai PHP Storm jadi auto gitu.
rutenya udah tambahin, terus kita pergi ke sini, kita apakah bisa dikirim langsung? Nggak bisa, karena kita belum migrate. Kita migrate dulu di sini. PHP Artisan migrate. Gitu. Oke, nah udah jalan, kita cek di database kita. Di sini ada ke table, saya refresh dulu di sini. Mana nih tombol refresh? Oke, refresh. Seharusnya ada namanya rutes. Nah, ini udah ada namanya rutes di sini. Kita ada 8 kolom, asal, tujuan, kode. Oke, udah sesuai. Sekarang kita bisa kirim dia. Namanya tujuannya apa? Misalnya apa ya? Purbalingga Jateng gitu. Asalnya Cipulir Jakarta gitu. Lalu waktu tempuh sekitar 420 menit. Berapa tuh ya? 8 kali 60. Bener ya? 8 kali 60 berapa tuh? Sama dengan 8 kali 6 48. Bener ya harusnya. 480 menit. Lalu ada points gitu. Lalu dia jadiin array. Apa nih arraynya? Adalah array of object. Ada ID. Nah, ini harus ada ID terminal. Lalu ada waktunya berapa menit di sini. 3 menit misalnya ya. Atau nggak mungkin ya. 10 menit dah. ID-nya berapa nih terminal? Kita cek di terminal dulu di sini. Indeks terminal, send. Di sini dia bilang terminal kok nggak ada sih. Belum kita tambahin. Belum kita jalanin bang servernya. PHP Artisan server itu. Kita balik lagi ke sini, kita kirim sekarang. Harusnya udah nampilin terminalnya. Nah, ini terminal ada JK001, ada nama, ada alamat. Kita pakai yang 1 berarti di sini. 1 gitu. Kayak gini. Terus abis itu kita ke pool. Misalnya apa lagi nih? Oke, dari Bandung. Kok dari Bandung, Bang? Enggak apa-apa lah. Kita tambahin aja di sini. 2. Lalu waktunya berapa menit di sini? 30 menit. Nah, jadi nanti setelah ini lalu kita cek poin ke sini. Gitu, teman-teman. Sekarang kita bisa kirim dia. Send. Nah, error nih katanya. Validated request does not exist. Nah, ini tipe nih, harusnya required nih. Kita balik ke sini. Ada yang tipe nih. Nah, ini dia nih. Required gini harusnya. Kita kirim sekarang. Oke, kode field is required. Nah, ini kodenya. Kodenya adalah JKT Jateng 001B0 gitu. Ini kita kasih koma gitu di sini. Kita kirim sekarang, requestnya harusnya udah bisa nerima. Nah, permasalahannya sekarang di sini ada array di sini. Kita nggak mau kayak gini ya. Kita maunya supaya bisa langsung di casting. Ini dia ngelewatin terminal mana aja sih sebenarnya gitu. Nah, jadi di sini kita mau ganti nih. Nggak di sini kita gantinya. Kita digantinya di show. Sini kalau kita langsung return rute gitu. Rute. Ini kan udah kita bisa simpen nih. Terus kita pengen show dia. Show rutenya. Show rute gitu. API URL harusnya API rutes 1 gitu. Kalau kita ganti, ini kita ganti juga ya headernya. Accept-nya. Accept application JSON. Accept bener nggak sih? Saya kirim di sini. Nah, di sini harusnya kita gak mau nih kayak gini nih. Ini karena nih masih JSON. Kita pengennya dia tuh lewat terminal mana aja sih sebenarnya. Karena kita udah dikasih tahu kan bahwa
di sini ada ID 2, ID 1 gitu. Nah, kita bisa sebenarnya lakuin di sini. Jadi rute ini apa namanya? Checkpoints gitu sama dengan JSON decode rute checkpoint lalu true. Kalau kita gini doang aja, kalau kita send sekarang seharusnya dia udah jadi array. Nah, kayak gini. Tapi kita nggak mau hanya kayak gini, kita juga pengen supaya bisa ngambil si terminalnya apa aja gitu. Nah, kita bisa pakai ini. Setelah kita dapetin ininya, JSON-nya, kita bisa langsung cari di sini. Terminals gitu. Lalu kita pakai terminal itu wherein ini, lalu ID apa aja nih, rute checkpoint. Nah, di sini lalu kita tulis array value. Coba kita lihat di sini. Kita pengen ngambil apa sih sebenarnya di sini? Yang kita pengen ambil di sini adalah ID ya. Jadi kita taruh aja di sini array, atau kita tambahin di sini array value. Coba ada apa aja sih array? Namanya adalah mana nih? Key harusnya ya. Ini key, oke, harusnya bukan key ya, tapi array kolom. Nah, kayak gini. Kolom apa yang kita pengen ambil, yaitu kolom ID. ID gini seharusnya. Oke. Jadi ini kita ambil array ID-nya, lalu wherein-nya kayak gini. Lalu kita get. Kayak gitu. Coba kita cek dulu. Terminal. Kalau kita send sekarang, seharusnya didapat sih. Nah, ini 2 nih. Dapat 2 ini. Nah, sekarang berarti bisa kita langsung ngepassing ke sini. Jadi kita bisa bilang kalau gini, return gini dah, root gitu, lalu checkpoint sama dengan array map function item, lalu kita koma, namanya adalah root checkpoint. Gini. Lalu di sini kita bisa gini. Namanya adalah return gitu. Terminal. Jangan dah. Mendingan gini. Item terminal gini. Lalu kita kasih dia use di sini. Use terminals. Jadi terminalnya kita cari. Apa nih? Where ID adalah item ID gini. Jadi kita return item. Oke. Kalau kita kirim sekarang, send gitu. Nah, ini dapat ya. Jadi ada waktunya, terminalnya mana. Lalu waktunya, terminalnya mana. Kok terminal ini sih? Taruh ini kok terminalnya ada value-nya, ini nggak ada value-nya. Oke, kita ganti dulu teman-teman. Ganti jadi gini. First. Kayak gini. Jadi kalau kita kirim sekarang, send gitu. Nah, ini dapat nih. Terminal ID-nya berapa? Lalu terminal ID-nya berapa di sini? Nama terminalnya apa? Gitu ya. Oke, ini kita kasih select aja ya. Jadi yang penting-penting aja yang kita ambil, yaitu apa nih kita pengen ambil? Yaitu kodenya, kode terminalnya. Yaitu select ID, lalu kode, lalu apa lagi nih? Kode, ada juga nama terminalnya,
Lalu juga ada ya, hampir semuanya ini. Udah semuanya aja. Nama gitu, kode, nama, alamat. Nah, ini alamat penting nih. Alamat gitu. Lalu tipenya apa? Kalau kita kirim sekarang harusnya nggak terlalu banyak banget sih. Oke, dapat ya. Ada ID, kode, nama, alamat, tipenya apa. Kayak gitu. Jadi sekarang kita udah bisa show rute kita. Lalu sekarang kita balik ke mana nih? Ke sini. Kita pengen ganti ini jadi yang ini. Jadi kita copy aja di sini. Kita copy gitu. Lalu kita paste di sini. Mantap. Rute, oke. Kita sekarang simpan di sini. Misalnya kita bisa simpan nih. Send. Oke. Array kolom. Nah, di sini kita harus tambahin dia. Jadi rute checkpoint sama dengan JSON decode request atau rute checkpoints true. Jadi kalau kita kirim sekarang, seharusnya dia udah bisa balikin persis sama dengan yang di show di sini. Sama ya. Oke, mantap teman-teman semua. Oke, nah udah bisa simpan show. Sekarang kita perlu ini indexing. Nah, indexing ini gampang aja, return apa nih? Kita balikin, yaitu rutes gitu. Rute select ID get return Paginet 10 15 return respond JSON lalu rutes gitu. Nah, sekarang kalau kita kirim di sini, kita buat satu request baru namanya adalah index route gitu. Lalu kita namain URL-nya URL API rutes gitu. Lalu kita send sekarang. Balikannya adalah ini. Oke. Oh, kok begini doang, Bang? Iya. Saya belum nambahin di sini. Jadi select. Ada apa aja nih kita pengen ambil? Kita pengen ambil gak banyak aja, cuman ini ID, lalu kode, lalu alamat. Dan alamat ya, asal, tujuan, waktu tempuh, dan juga gak usah, ini doang. Sekarang kalau kita kirim, nah ini aja yang kita pengen ambil, itu teman-teman. Nah, sekarang kita pengen supaya di sini, di bagian sini ada waktu tempuhnya. Ini kita kasih tahu dia waktu tempuh in jam gitu, di dalam jam, berapa jam ini. Tapi itu nanti itu hubungannya sama UI, mungkin nanti si Vue.js yang bakal convert itu. Oke, ini udah bisa sekarang indexingnya. Sekarang kita bikin method update. Kita scroll ke bawah, di bagian edit kita hapus yang ini. Kita hapus sini. Kita ubah yang di sini. Jadi kita kopas aja yang di sini, di store. Kita copy, lalu kita paste di sini. Lalu sekarang kita tinggal set aja di sini. Apa nih? Rute ini, lalu asal sama dengan request asal gitu. Lalu rute tujuan sama dengan request tujuan. Lalu rute kode request kode. Lalu rute waktu tempuh request waktu tempuh. Lalu rute checkpoint sama dengan JSON encode. Rute harusnya request ya.
request checkpoints gitu. Oke. Lalu kita save rute, save gitu. Nah, sekarang kita bisa balikin return respon JSON apa yang kita balikin. Misalnya message ya. Data updated itu. Sekarang kalau kita balik ke Postman kita tambahin satu request baru, yaitu update request. Methodenya adalah post, bukan post, put. Kalau nggak put, path. Apa bedanya path sama put? Biasanya path itu adalah mengubah secara terpisah. Jadi misalnya kayak user, kita pengen ganti passwordnya, kita pakai path. Lalu put biasanya itu dia bisa update dan juga create atau nambah. Misalnya kita bikin kondisi di mana user ini email, misalnya nama emailnya adalah selren@gmail.com. Lalu kita pengen ngecek di sini pakai put, ngirim gitu. Apakah dia ada? Kalau dia ada, maka update. Kalau dia nggak ada, harusnya create. Nah, itu put gitu. Jadi API rute 1 itu sebenarnya standarisasi aja ya, jadi nggak harus juga gitu, bisa juga put itu buat nyimpen gitu. Jadi itu standarisasinya begitu. Malahan ada juga perusahaan-perusahaan yang semuanya post semua, meskipun nge-get data doang nge-post semuanya, post. Malah ditulis di situ di dalam dokumentasinya. Setiap request harus post, meskipun dia delete atau mungkin dia update atau mungkin cuma get, itu harus post. Ada perusahaan kayak gitu. Jadi tergantung daripada perusahaannya. Kalau sekarang kita body di sini, bodinya raw, lalu text, JSON, kita pakai yang di sini aja. Mana nih? Oke, ini. Kita pengen ganti, oke, gini. Pengen ganti apanya nih? JT gitu. JKT. Kalau kita kirim data updated, masa updated, coba kita indeks. Apa namanya nih? Adalah JT. Mana JT? Nah, ini dia, JT JKT. Oke, mantep, update berhasil. Sekarang kita harus bikin yang terakhir, delete di sini. Gampang aja, rute delete itu. Lalu kita return respon JSON message rute deleted gitu. Oke, lalu kita balik ke sini. Kita buat satu request baru, namanya adalah delete rute gitu. Tambahin di sini di bagian delete. Lalu URL API routes apa yang ingin kita hapus, ID 1. Jadi sekarang body ini saya send, dia bakal deleted. Kalau kita lihat di indeksnya, harusnya ID 1 hilang. Nah, 3 hapus juga nih, nomor 3 nih. 3 hapus. Rute deleted. Sekarang kita cek, nomor 3 hilang. Oke, itu udah bisa. Kita coba kita cek di rute, harusnya masuk database. Iyalah, udah masuk database. Oke, udah masuk seharusnya. Nih, querying. Nah, nih udah ada nih kode waktu tempuh. Checkpointnya adalah sebuah teks, lalu created dan updated-nya. Oke, mantep. Udah bisa sekarang. Sekarang udah bisa delete, update, show, dan juga store. Terima kasih semua.